Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Rangga Praditya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fakir berbahasa Indonesia. Di negara Indonesia, bahasa utama yang digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah bahasa Indonesia yang digunakan untuk berkomunikasi secara resmi atau sehari-hari. Namun, dengan seiringnya zaman, bahasa asing khususnya bahasa Inggris mulai digunakan untuk berkomunikasi secara langsung atau sebaliknya. Sehingga kosakata pandanan dalam bahasa Indonesia seringkali tidak diketahui dan tidak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kemiskinan berbahasa Indonesia tidak hanya dari percakapan saja, namun juga dalam penamaan tempat atau produk dalam negeri. Rumusan masalah ini menjelaskan materi seperti yang ada di PPT berikut ini. Tujuan dari materi yang berjudul Fakir berbahasa Indonesia ini ada beberapa jenis tujuan. Yang pertama, mengetahui apa yang dimaksud dengan fakir, kosakata, dan pandanan kata. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis pandanan kata. Yang ketiga, mengetahui faktor penyebab maraknya penggunaan bahasa asing oleh masyarakat Indonesia. Yang keempat, atau yang terakhir, mengetahui contoh pandanan kata bahasa Indonesia yang tergantikan oleh bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan fakir dan kosakata. Fakir adalah ketidakmampuan atau kelemahan seseorang dalam melakukan sesuatu, tidak mampu apa-apa baik pekerjaan maupun usaha. Sedangkan kosakata adalah kumpulan kata-kata yang dipahami oleh seseorang atau yang mungkin digunakan oleh orang tersebut untuk menyusun kalimat baru. Kosakata terdiri atas kosakata aktif dan kosakata pasif. Pengertian kosakata menurut para ahli. Yang pertama menurut KBBI. Kosakata merupakan sebuah pembendaharaan kata atau banyaknya yang dimiliki suatu bahasa. Yang kedua, menurut Henry Guntur Taringan, kosakata adalah kata-kata yang merupakan pendaharaan suatu bahasa. Yang ketiga, menurut Burhan Nurigiantoro, kosakata merupakan sebuah kekayaan kata yang dimiliki oleh suatu bahasa. Yang keempat, menurut Soetjito, memberikan kosakata sebagai berikut. Yang pertama, semua kata-kata terdapat dalam suatu bahasa. Yang kedua, kata yang dipakai dalam suatu ilmu. Yang ketiga, kekayaan kata yang dimiliki oleh seorang pembicara. Yang keempat, daftar kata yang disusun kamus disertai penyelesaian singkat dan praktis. Yang keempat, menurut Keridalaksana, kosakata atau leksikon adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen bahasa Indonesia yang memuat semua informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam bahasa. Yang kedua, kekayaan kata yang dimiliki seseorang pembicara, penulis suatu bahasa. Yang ketiga, daftar kata yang disusun seperti kamus tetapi dengan penjelasan yang singkat dan praktis. Yang keenam, atau yang terakhir, menurut Dekdibud, kosakata adalah salah satu aspek bahasa yang sangat penting keberadaannya. Pandanan kata. Pandanan kata adalah persamaan kata atau sinonim yang biasa dikenal. Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk berbentuk berbeda tetapi memiliki makna yang sama atau serupa. Jenis-jenis pandanan kata dibagi menjadi 4. Yang pertama, sinonim lengkap dan mutlak. Yang kedua, sinonim lengkap dan tidak lengkap. Yang ketiga, sinonim tidak lengkap dan mutlak. Yang keempat, sinonim tidak lengkap dan tidak mutlak.
Faktor penyebab maraknya penggunaan bahasa asing di Indonesia. Yang pertama itu ada paradigma egois orang menilai penggunaan bahasa asing. Yang kedua, ketidakmampuan masyarakat untuk melihat istilah-istilah asing tersebut pandangan bahasa Indonesia. Pandangan kata yang tergantikan oleh bahasa asing terdiri dari 8. Yang pertama ada barcode, jadi kode batang. Yang kedua outbound, menjadi mancap rida. Yang ketiga grand launching, menjadi peluncuran resmi. Yang keempat, laundry menjadi penatu. Yang kelima, screenshot menjadi tangkapan layar. Yang keenam, PowerPoint menjadi salin dia. Yang ketujuh, fotokopi menjadi fotokopi. Yang terakhir, soft launching menjadi peluncuran awal. Kesimpulan dari materi ini adalah fakir adalah cacat atau kelemahan internal seseorang untuk melakukan sesuatu. Kosakata adalah kata-kata yang digunakan untuk menyusun kalimat baru yang terdiri dari kosakata pasif dan aktif. Pandangan kata adalah kata yang memiliki bentuk berbeda tetapi memiliki makna yang sama atau serupa. Pandanan atau sinonim verbal dibagi menjadi 4 jenis, yaitu sinonim sempurna dan absolut, sinonim sempurna dan tidak sempurna, sinonim tidak sempurna dan absolut, sinonim tidak sempurna dan tidak lengkap. Orang Indonesia semakin banyak menggunakan kosakata bahasa asing. Benda hal ini disebabkan oleh keegoisan paradigma masyarakat bahwa penggunaan bahasa asing lebih dijunjung tinggi dan kurangnya pencarian istilah asing sebagai pandangan bahasa Indonesia oleh masyarakat. Kosakata suatu bahasa asing sering dijumpai secara langsung maupun tidak langsung dalam komunikasi sehari-hari. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.